Baik, selamat bertemu kembali dengan saya, Syatantra Rahutama, biasa dipanggil dengan Pak Tantra. Sekarang kita memasuki mata kuliah Teknologi Informasi. Ini diperuntukkan untuk program vokasi di okupasi terapi atau fisioterapi di Universitas Indonesia. Uh, Mata kuliah ini silabusnya adalah Microsoft Office yang terdiri dari Word, kemudian PowerPoint, lalu Excel. Ya, untuk lebih lengkapnya itu mengenai perkuliahan nanti bisa dilakukan Zoom untuk tata caranya. Tapi untuk video kali ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan tentang Office, yaitu Microsoft Word. Microsoft Word itu kita kenal dengan pengolah kata. Jadi biasa kita gunakan uh, untuk menulis surat, kemudian membuat proposal dan juga skripsi atau tugas akhir, dan bikin jurnal ilmiah. Ya, sebenarnya di Word itu banyak sekali fitur-fiturnya. Nanti ada materi tentang membuat daftar pustaka secara otomatis dan juga daftar isi. Untuk sekarang itu kita akan membuka Word. Jadi cara membuka Word ini saya menggunakan Windows 10, yaitu bisa kita gunakan di Start, lalu di Microsoft Word kita cari di huruf W, Word. Nah, ini atau bisa kita ketik di sini Word. Nah, seperti itu. Ya, ini saya mempergunakan Microsoft Word versi 2019. Sebenarnya ini adalah 2016, hanya di upgrade jadi 2019. Ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, ini yang bisa kita lihat adalah area kerja openingnya. Ya, baik. Seperti kita ketahui di 2016 itu banyak perubahannya, tidak sama dengan 2007 ataupun 2010. 2013 sebenarnya sama, hampir sama, tapi ada sedikit juga perbedaannya, tidak seperti ini tampilannya. Nah, di 2016 ini, tapi kalau misalkan adik-adik menggunakan Office yang 2010 tidak apa. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Baik, di sini adalah pilihan new ataupun template. Kemudian di sini ada menu akun. Lalu kalau menu akun ini adalah untuk aktivasinya. Nah, ini produk saya itu sudah teraktivasi. Jadi ini adalah asli. Kemudian di sini ada feedback, bisa kita kirim ke Microsoft, dan di sini juga ada option. Option di sini biasanya kita setting Office, misalkan kita mau save-nya itu atau tampilan. Nah, ini save-nya misalkan mau di
folder mana ataupun menggunakan tipe file apa gitu ya, bisa kita setting di sini. Hanya ini tidak perlu. Nah, kemudian kita bisa, oh ya, di sini kalau ini adalah area kerja dari Word. Kalau menu file ini ini berisi ada tadi home, new, dan ini ada sini info, save as. Nah, ini ada tambahan kalau adik-adik semua menginstal Adobe Acrobat, jadi save ke PDF ya. Di menu ini, di menu file ini, kita bisa pilih new. Nah, di sini di menu new ini ada beberapa template. Jadi kalau nanti adik-adik mau membuat CV ataupun mencetak kalender, ini langsung ada gitu ya. Ini banyak template CV dan juga surat. Di sini ada juga template surat. Jadi kita bisa pilih. Kemudian di sini adalah kop suratnya. Di sini ada isi suratnya. Cuman ini adalah bahasa Inggris. Lalu banyak sekali di sini ada ya template yang lain. Di sini ada cover. Nah, di sini juga ada CV ya, surat juga. Dan juga ada sertifikat. Baik, pertama-tama kita buka blank dokumen. Nah, ini adalah area kerja dari Word. Di dalam Word ini ada menu tadi ya, file, kemudian home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help, Acrobat. Acrobat ini seperti saya informasikan tadi, bahwa kalau adik-adik semua install Adobe Acrobat, nanti ya ada menunya di sini. Nah, di menu home ini adalah ribbon. Oke, ribbon ini saya biasa menyebutkan ribbon. Nah, ini ada di sini ada paste. Nah, paste di sini bukan hanya paste Ctrl V biasa, tapi biasanya itu memiliki kalau misalkan ada aplikasi, nanti bisa ada semacam paste spesial. Saya contohkan di sini. Saya seleksi, terus kemudian saya copy, lalu di sini saya tekan tombol mouse kanan, klik kanan ya. Kemudian di sini ada paste. Nah, ini ada keep source ataupun ada picture. Jadi dia dijadikan picture, gambar. Kemudian di sini ada teksnya saja. Atau di sini gabung jadi antara gambar dan teks. Kemudian di sini juga ada sebenarnya nanti ada oh ya, di sini ada namanya paste spesial. Jadi nanti adik-adik ketika menghadapi sebuah aplikasi, kemudian dari aplikasi tersebut dikopikan ke dalam Word, nah itu harus menggunakan di sini namanya paste spesial. Nah, paste spesial di sini kita bisa gunakan nanti on format text, karena dia dari aplikasi, ataupun on format Unicode text. Nah, kalau sudah ditekan OK. Baik, kemudian di sini juga ada biasa, di sini ada menu font ataupun jenis tulisan. Nah, di sini kalau di scroll down itu ada
berbagai macam jenis tulisan. Biasanya kalau untuk surat itu Times New Roman. Kemudian di sini ada ukuran tulisan. Lalu di sini ada bold atau untuk menebalkan tulisannya. Di sini italic ataupun memberikan efek miring tulisannya, biasanya digunakan untuk bahasa asing. Lalu di sini ada underline. Nah, underline di sini bisa divariasikan. Ada garis bawah yang tebal, ada garis 2, dan bisa juga kita pilih warnanya. Seperti itu. Kemudian di sini ada strike out. Ini misalkan kita gunakan kalau misalkan bukan, jadi tulisan itu salah gitu. Nah, itu bisa dicontohkan dengan strike out. Lalu di sini ada namanya subscript atau biasa digunakan di sini untuk rumus-rumus kimia ya, misalkan H2O ataupun dan lainnya ya. Dan juga di sini ada superscript atau bisa digunakan untuk kuadrat atau perpangkatan. Dan juga di sini ada increase font. Maksudnya ini kalau kita ingin, misalkan saya tadinya 11, saya nggak tahu nih bagusnya ukurannya berapa, ini bisa ditekan, jadi dipilih ukurannya. Ini kira-kira gitu. Lalu di sini ada text effect. Text effect ini untuk memberikan efek tulisan kayak shadow, refleksi, kemudian yang lain-lainnya banyak di sini. Lalu di sini ada yang namanya highlight atau stabilo. Kalau adik-adik punya stabilo, biasanya pakai untuk menggarisbawahi atau poin-poin yang penting. Biasa kalau ujian ya. Nah, ini juga di Word ini juga bisa, yaitu kita tinggal memilih warnanya. Lalu ini adalah warna dari tulisan. Nah, ini adalah untuk menghilangkan semua efek ataupun yang sudah kita berikan kepada tulisan tersebut. Lalu di sini ada paragraf. Paragraf di sini ada bullet. Bullet di sini yaitu simbol untuk poin-poin. Kemudian ada number. Ini biasa digunakan untuk penulisan ya. Lalu juga ini adalah misalkan ini number multi level, jadi bisa banyak gitu ya. Nah, ini biasa kalau penulisan skripsi atau tugas akhir itu kan 1.1 ataupun berapa gitu ya. Kemudian di sini ada paragraf, jadi rata kiri, tengah, rata kanan, dan keduanya, rata di kedua sisi. Lalu di sini ada pengaturan spasi. Nah, biasanya kalau pengaturan spasi di sini pertama-tama kita harus menghilangkan remove space. Kenapa? Kalau kita tidak remove, dia akan ada jarak. Nah, seperti ini. Dan biasanya itu kalau kita pilih yang 1,5, biasanya untuk penulisan seperti itu, nah dia akan terlalu jauh. Kemudian di sini ada shading. Jadi sama seperti highlight. Ini bisa seperti highlight atau stabilo tadi.
Kemudian di sini ada style atau jenis-jenis penulisannya. Nah, ini biasanya buat judul ya, judul surat atau memo. Biasanya memo. Nah, kita seleksi langsung seperti ini. Lalu di sini ada find. Find di sini bisa kita untuk mencari tulisan atau kalimat yang salah ataupun ingin kita ubah. Biasanya juga kita gunakan replace kalau untuk mengubah tulisan. Bahkan saya di sini tulis memo ganti dengan note. Oke, kita tekan replace all. Kenapa dia tidak terganti? Karena kursornya ada di bawah. Kemudian di sini ada select. Select ini untuk menyeleksi objek ataupun bentuk. Baik, situ adalah tadi menu dari home. Kemudian kita beralih ke insert. Insert di sini kita bisa memasukkan misalkan halaman lagi gitu ya, blank page. Kemudian ada tabel. Bisa memasukkan tabel ataupun dari Excel. Lalu kita bisa memasukkan gambar. Nah, di sini ada gambar online yang kita bisa masukkan. Kemudian di sini ada kita bisa masukkan bentuk atau shape. Shape sini bisa kita gunakan untuk diagram alir ya. Diagram kerja. Tapi diagram tersebut juga bisa kita gunakan di Smart Art. Nah, ini kalau di sini kita bisa lebih variatif lagi. Misalkan seperti ini. Jadi ada rangkaian kerjanya. Kemudian di sini ada bisa kita memasukkan dari Wikipedia. Cuman untuk referensi di dalam penulisan ilmiah tidak disarankan untuk mempergunakan Wikipedia. Kemudian di sini ada online video. Jadi bisa memasukkan online video. Namun sekali lagi di sini jarang ya. Jarang sekali Word dimasukkan online video. Tapi bisa. Tinggal kita masukkan alamat URL-nya. Kemudian di sini ada hyperlink. Jadi bisa memasukkan hyperlink. Kemudian bookmark. Seperti di Chrome atau Firefox ya. Bisa masukkan bookmark. Kemudian di sini ada yang namanya komen. Jadi kita bisa memasukkan komentar. Lalu di sini ada header dan footer. Nah, header dan footer ini nanti kita akan gunakan ya di pertemuan selanjutnya, yaitu membuat surat. Jadi nanti ada kop surat dan ada footernya atau tembusan biasanya. Kemudian di sini ada page number. Ini biasanya digunakan kalau membuat proposal ataupun skripsi tugas atau tugas akhir. Lalu di sini ada text box. Kemudian di sini ada word art dan lain-lain ya. Di sini ada memasukkan tanda tangan. Lalu di sini juga bisa kita masukkan rumus ya. Rumus-rumus matematik ataupun rumus yang lain.
Lalu di sini ada simbol. Biasanya ini dipergunakan misalkan kalau ada trademark ataupun copyright, sini juga bisa kita masukkan. Ataupun di sini insert media, misalkan flash ya, ada flash. Tapi karena sudah tidak digunakan flash, jadi tidak bisa. Lalu di menu desain, ini adalah bentuk-bentuk dari paragraf. Penulisannya ada yang misalkan seperti ini, dan yang lainnya. Ini adalah untuk warna dari lembarnya. Misalkan saya pilih ini, dan lain-lain. Nah, ini temanya juga kita bisa gunakan ya. Misalkan saya contoh ini, dan juga di sini juga ada spasi, paragraf spasi gitu. Nah, ini sama seperti di home. Ini adalah pemilihan jenis font. Dan sini juga bisa kita memasukkan efek. Misalkan ada objek, di sini kita bisa masukkan efeknya. Untuk ini adalah watermark. Watermark ini biasa digunakan misalkan penting gitu, confidential. Nah, di sini dia watermark. Ataupun yang lain ya, kita bisa custom watermark. Jadi kita bisa tulis sendiri, misalkan lunas gitu ya, lunas. Nah, seperti ini. Kalau mungkin adik-adik yang pernah belanja di Tokopedia, ada watermark seperti ini. Kemudian ini juga page color, jadi warna dari halamannya. Dan kita bisa menambahkan border. Misalkan saya gunakan 3D, nah, seperti itu. Zaman dahulu kala, ini untuk membuat border kita buat sendiri dari shape. Jadi itu tahun waktu Office 2000, jadi belum ada fungsi page bordernya. Untuk membuat cover itu buat sendiri dari shape gitu. Sekarang udah ada fungsinya. Lalu di menu layout itu ada margin yang biasa kita gunakan batas atas, bawah, kanan dan kiri. Biasanya ini 3344 kalau di penulisan ilmiah. Lalu di sini ada jenis ukuran posisi kertas ya. Ada landscape dan portrait. Lalu di sini ada ukurannya, dan di sini ada kolom. Kolom ini dipergunakan nanti untuk membuat jurnal ilmiah. Nanti kita juga akan pelajari bagaimana membuatnya. Di sini ada fungsi break. Nanti di sini juga kita akan gunakan di banyak penulisan seperti jurnal dan proposal dan juga tugas akhir. Lalu di sini juga ada layout text wrapping. Fungsinya di sini untuk membawa objek itu ke depan atau ke belakang tulisan. Nah, selection pane ini dia menampilkan fungsi yang membantu untuk di area kerja. Lain juga di sini untuk paragraf sama seperti di home. Lalu references, di menu references ini ada yang bisa dibuat untuk fungsi daftar isi secara otomatis. Nah, di sini ada. Kemudian di sini adalah fungsi untuk membuat daftar pustaka juga secara otomatis. Kemudian di menu mailing
ini dahulu kala digunakan untuk membuat surat, namanya mail merge. Sama sebenarnya sekarang mungkin masih digunakan. Jadi satu batang tubuh surat bisa dipergunakan ke banyak tujuan. Itu fungsinya mail merge. Kemudian di sini ada review. Review di sini bisa memasukkan komen dan juga mengecek lagi spellingnya atau kata-katanya. Lalu di sini ada view. View di sini untuk biasanya memperlihatkan misalkan ruler. Ini tampilan dari Word-nya. Kemudian di sini ada fungsi split. Split di sini untuk meng-cross-check daftar isi. Jadi biasanya di atas sini itu adalah daftar isi, kemudian yang di bawah sini adalah halaman. Fungsinya apakah benar misalkan halaman segini adalah judulnya ini gitu, judulnya A, halamannya benar enggak gitu. Nah, fungsinya seperti itu, split. Lalu di sini adalah help. Di sini ya kalau terjadi kerusakan di Word bisa dilihat referensinya di sini. Lalu di sini ada Acrobat. Ini untuk membuat ke PDF. Baik, untuk pengenalan dari Word sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali di materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.